Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali, kesan pertama datang dari sebuah kata-kata. Tak kenal maka tak sayang. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang. Saya sendiri Sylvia Nugraha selaku moderator. Berikutnya ada Nahmadul Akbar sebagai ketua dan narasumber. Selanjutnya ada Anissa Nur Aini sebagai narasumber. Lalu ada Teguh Wijanarko sebagai narasumber. Dan yang terakhir ada Fahzia Toptojeni sebagai narasumber dan editor. Baiklah, untuk materi presentasi kami adalah metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian menurut Profesor Dr. Sugiono, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goals dan kegunaan tertentu. Terus masuk ke materi kami yang A, populasi dalam sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi menurut Sugiono tahun 2019 126. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua itu sampel. Menurut Sugiono, tahun 2019 halaman 127, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability dan teknik pervasive sampling. Secara sederhana, populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari separuh penelitian. Contoh sederhana. Seorang mahasiswa melakukan penelitian di sekolah dasar di kota A. Dengan jumlah yang akan diteliti sekitar 20 orang. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti oleh mahasiswa tersebut. Sedangkan sampelnya adalah yang berupa 20 orang. Yang ketiga ya ini ada teknik pengambilan sampel. Ada A, probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada beberapa karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Yang pertama ada simple random sampling. Penyampaian acak sederhana dimaksud bahwa sebanyak N sampel diambil dari populasi N dan tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Yang kedua, stratified random sampling. Pada penyampaian jenis ini, anggota populasi dikelompokkan berdasarkan stratanya. Misalnya dari tinggi, rendah, hingga sedang. Kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata tersebut. Yang ketiga, systematic sampling. Penyampaian dengan cara ini dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota. Kemudian dipilih urutannya untuk dijadikan anggota sampel. Yang keempat, cluster sampling. Pada penyampaian jenis ini, populasi dibagi menjadi wilayah atau klaster. Jika terpilih klasternya, seluruh anggota dalam klaster tersebut yang menjadi sampel. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teguh Wijanarko. Halo, saya Nahmadul Akbar. Saya yang bagian menjelaskan B di sini. Kita mulai dari jenis data. Jenis data ada dua macam jenis data pada umumnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini, maka data kuantitatif dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik. Saya berikan contoh sederhana. Misalnya, jumlah siswa dalam sebuah kelas 25 siswa, jumlah produk yang terjual dalam sehari 100 produk, seperti itu.
Kemudian, data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara. Oke, saya misalkan beri contoh untuk yang sederhana. Misalnya, identitas seseorang, biografi seseorang, itu merupakan data kualitatif. Nah, kemudian lanjut ke sumber data. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Kita mulai dari data primer dulu. Apa itu data primer? Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara, baik individu maupun secara kelompok. Jadi, data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survei dan juga metode observasi. Metode survei ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan dan tertulis. Kemudian, ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, sebaliknya dari data primer. Nah, dengan secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Contoh, misalnya, penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan izin yang bertujuan untuk meminjam bukti-bukti transaksi pada usaha Woods, Hole, dan buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya. Selanjutnya, metode analisis data. Saya bacakan dulu sebentar. Analisis data menurut Sugiono 2018 adalah proses mencari menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, sedikit saya beri kejelasan untuk ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan di bagian metode analisis data ini. Namun, tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Ya, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna menginformasikan teorinya. Selanjutnya, definisi operasional. Saya bacakan dulu sebentar. Menurut Nurdin dan Hartati 2019, definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Artinya, Nurdin dan Hartati 2019 menambahkan bahwa proses mendefinisikan berarti menggambarkan variabel dengan sedemikian rupa sehingga variabel tersebut hanya memiliki satu makna atau tidak memiliki makna ganda. Makna ganda akan membuat variabel tersebut bias atau prasangka dan mempengaruhi penelitian yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada dua jenis statistik guna untuk menjelaskan data dengan populasi-populasi tertentu. Statistik deskriptif. Kita mulai dari yang pertama ini. Statistik deskriptif adalah jenis statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data. Statistik deskriptif dapat memberikan informasi tentang pemusatan data, penyebaran data, dan bentuk distribusi data. Ada beberapa jenis statistik deskriptif, diantaranya adalah mean, median, modus, range, variance,
dan standar deviasi. Akan saya berikan sedikit contoh. Misalnya, pengguna statistik deskriptif dalam analisis data adalah ketika kita ingin mengetahui rata-rata penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan MEA sebagai statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata penghasilan karyawan. Selanjutnya yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial adalah jenis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi. Ada beberapa jenis statistik inferensial ini, diantaranya adalah uji T, ANOVA, chi-square, dan regresi. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggotanya. Populasi yang dipilih menjadi sampel, yaitu ada teknik pengambilan sampling. Yang pertama, sampling insidental, yaitu Lorentz-Evers sampling. Teknik sampling ini mengandalkan pada keberadaan untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut dijadikan sampel. Contohnya, guru yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok oleh peneliti untuk dijadikan sumber data. Yang kedua, sampling purposive, yaitu purposive on judgment sampling. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan populasi anggota-anggotanya. Contohnya, sekolah SLB dilakukan untuk mengevaluasi pembiasaan pola hidup sehat. Yang ketiga, sampling bola salju atau snowball sampling. Sampling snowball dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Dengan kata lain, cara ini banyak dipakai ketika peneliti atau evaluator tidak banyak tahu tentang populasi penelitian untuk dievaluasi. Contohnya, bidan di desa yang diprogramkan di suatu daerah, salah satu orang yang dapat dijadikan sumber data adalah salah satu ketua adat atau sesepuh dari masyarakat tersebut dan ditanyai perlunya bidan di desa. Selanjutnya, dari ketua adat atau sesepuh masyarakat yang dijadikan sampel tersebut untuk memberikan informasi tentang keberadaan anggota masyarakatnya yang lain yang dapat dijadikan sumber data. Yang keempat, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik menentukan sampling dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya, jenis kelamin 250 laki-laki dan 250 perempuan. Usia 100 responden. Masing-masing usia di antara 18 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40 dan 50 tahun ke atas. Status pekerjaan 350 bekerja dan 150 orang menganggur. Peneliti menerapkan kuota bertingkat lebih lanjut. Misalnya, dari 150 orang nganggur, 100 harusnya pelajar. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model SEM. SEM atau Structural Equation Modeling adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji dan mengembangkan model konseptual yang menghubungkan variabel-variabel dalam satu kerangka kerja. Nah, SEM ini menganalisis hubungan sebab akibat, mengukur dampak langsung dan tidak langsung antara variabel-variabel dalam memeriksa kualitas dan validitas model secara menyeluruh. Nah, SEM sering digunakan dalam berbagai bidang seperti sosiologi, psikologi, ilmu sosial, dan bisnis untuk menguji hipotesis dan memahami kompleksitas hubungan antar variabel. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah pemodelan Structural Equation Modeling. Menurut Latan 2013,
pada halaman 42 sampai 69. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu spesifikasi model. Nah, pada langkah pertama ini yaitu mengembangkan suatu model berdasarkan kajian-kajian teoretik untuk mendukung penelitian terhadap masalah yang dikaji. Nah, selanjutnya mendefinisikan model tersebut secara konseptual konstruk yang akan diteliti serta menentukan dimensionalitasnya. Arah hubungan yang dihipotesiskan pun harus jelas dan memiliki landasan teori. Yang kedua yaitu identifikasi model. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam SIM karena model yang tidak dapat diidentifikasi akan menjadi tidak dapat diestimasi atau dihitung. Nah, bagi seorang peneliti melakukan tahap ini itu sangat penting guna mengetahui apakah model tersebut memiliki nilai unik atau tidak. Identifikasi ini dengan menghitung derajat kebebasan dan nilai derajat kebebasan harus positif. Langkah yang ketiga yaitu estimasi model. Nah, pada langkah ketiga ini melibatkan pendekatan statistik untuk menghitung parameter model berdasarkan data yang diobservasi. Nah, teknik-teknik yang umum digunakan dalam estimasi SIM ini termasuk metode maksimum Likholt atau ML, generalized least square, dan Fantasia least square. Nah, estimasi model ini membantu mengidentifikasi hubungan antara variabel laten dan pengukuran observasi, serta menguji sejauh mana model yang diajukan sesuai dengan data yang diamati. Langkah keempat yaitu evaluasi model. Nah, pada langkah ini yaitu mengevaluasi dan interpretasi hasil analisis. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi model secara keseluruhan. Proses ini diawali dengan uji normalitas dan dilanjutkan dengan menguji model pengukuran dengan menganalisis faktor konfirmasi untuk menguji validitas serta reliabilitas variabel laten. Lalu dilanjutkan dengan menguji struktural model serta terakhir menilai overall fit model dengan mengacu pada goodness of fit atau GOF. Langkah yang terakhir yaitu modifikasi model. Nah, langkah ini mengacu pada proses perubahan atau penyesuaian terhadap model SIM yang diajukan berdasarkan hasil evaluasi atau temuan yang muncul selama analisis. Nah, modifikasi model ini yaitu proses interaktif di mana kita melakukan penyesuaian, menjalankan analisis ulang, dan terus mengevaluasi hingga model mencapai tingkat kesesuaian dan interpretasi yang diinginkan. Tujuan dari modifikasi model ini yaitu untuk memperbaiki kesesuaian model dengan data dan meningkatkan interpretasi hasil. Materi selanjutnya adalah asumsi-asumsi SIM. Client RB 2015, Principle and Practice of Structural Equation Modeling, 4th edition, The Guilford Press. Analisis persamaan varian Structural Equation Modeling SIM adalah metode statistik multivarian yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks dalam suatu model. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi ketika menggunakan SIM, diantaranya 1. Normalitas data. Asumsi ini mengharuskan data yang digunakan untuk analisis SIM berdistribusi normal. Normalitas data adalah asumsi yang umumnya diperiksa untuk berbagai analisis statistik termasuk SIM. Ya. Yang kedua, linearitas. Asumsi ini mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel-variabel dalam model berupa hubungan linear. Jika hubungan antara variabel bersifat non-linear, hasil analisis SIM dapat menjadi tidak akurat. Ya. 3. Independensi data. Asumsi ini berhubungan dengan independensi antara sampel dalam data. Artinya, observasi-observasi yang berbeda dalam data harus independen satu sama lainnya. Yang keempat, tidak ada multikolinearitas. Asumsi ini mengharuskan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel-variabel dalam model. Multikolinearitas terjadi ketika ada hubungan linear yang kuat antara dua atau lebih variabel independen. 5. Tidak ada heteroskedastisitas. Asumsi ini mengharuskan bahwa varians dari variabel-variabel dalam model adalah konstan dan tidak berubah seiring dengan perubahan nilai variabel. 6. Ukuran sampel yang cukup besar. Asumsi ini menuntut bahwa ukuran sampel yang digunakan dalam analisis SIM harus cukup besar untuk mendapatkan estimasi parameter yang akurat dan dapat diandalkan. Ya, terima kasih dari saya.